Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciaka Marapuna SSTP, peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 27 Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berikut saya akan memaparkan hasil analisis saya. Saya memilih artikel tentang Telkom dukung revolusi digital pelayanan publik Ditjen Imigrasi. Nah, kenapa Telkom mendukung revolusi digital pelayanan publik tersebut? Itu karena keberadaan pengawasan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Dan setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum negara tersebut, sebagaimana halnya warga itu sendiri. Nah, kita selaku pelayan publik harus mempunyai strategi, yaitu menerapkan pengawasan keimigrasian dilakukan dengan menggunakan Advanced Passengers Information System, terutama melalui informasi mengenai identitas diri dari orang yang akan masuk ke dalam wilayah NKRI. Nah, dengan adanya tersebut, maka kita akan mengetahui dan dapat melakukan pengawasan keimigrasian secara dini dan lebih komprehensif yang pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018 tentang sistem pengawasan keimigrasian untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkotika, penyebaran penyakit menular berbahaya melalui pintu lalu lintas orang. Yang pelaksanaannya dilakukan dengan menyelenggarakan sistem teknologi Civil Aviation Security and International Passenger Security Service. Nah, selanjutnya ialah tindakan keimigrasian ini biasanya dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Nah, kita selaku pelayan publik harus tanggap, jangan sampai terjadi dulu kejadian, baru kita melakukan tindakan, tetapi terlebih dahulu kita harus menerapkan strategi. Nah, kenapa warga negara asing itu sangat ingin datang ke Indonesia? Karena negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, banyak orang asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia. Mereka menganggap Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Lalu, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Dan setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum negara tersebut, sebagaimana halnya warga itu sendiri, yaitu kita sendiri. Jadi, kita harus mampu melakukan tindakan yang benar, jadi jangan sampai membiarkan warga negara asing masuk dengan bebas ke Indonesia ini. Oleh karena itu, dalam menjalankan kebijakan publik, kita harus memiliki strategi. Jangan sampai pengawasan keimigrasian negara kita terdapat celah, sehingga pihak luar yang tidak jelas asal-usulnya dan mempunyai tujuan yang buruk dapat masuk ke Indonesia. Dengan begitu, akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan kita, membuat masyarakat menderita, membuat porak-poranda sehingga kita menjadi hancur. Nah, strategi yang telah ditetapkan oleh pihak imigrasi ialah menerapkan sebuah teknologi, yaitu Advanced Passenger Information System yang berguna sebagai suatu teknologi yang dapat membantu bangsa Indonesia, khususnya imigrasi, dalam penegakan kedaulatan terkait dengan fungsi keimigrasian, yakni orang yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dapat dengan adanya sistem tersebut, komunikasi elektronik yang memuat data orang asing dari negara asal dikirim melalui transmisi elektronik ke operator di negara tujuan, yang bertujuan untuk melakukan identifikasi awal terhadap para warga negara asing. Sehingga sebelum kita menerima WNA masuk ke negara kita harus terlebih dahulu mengetahui data-data yang terlampir dari warga negara asing tersebut yang berasal dari negara sebelumnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negara kita. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75 Ayat 2 berbunyi tentang tindakan administratif keimigrasian yang berupa: pertama, pencantuman dalam daftar pencegahan atau pengangkalan; yang kedua, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; yang ketiga, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; yang keempat,
keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Dan yang kelima, pengenaan biaya beban. Dan terakhir, deportasi dari wilayah Indonesia. Nah, dari semua yang memang adanya warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu tidak hanya dampak negatif, ada juga dampak positifnya, yaitu secara aktual harus diakui memang ada. Dengan adanya peningkatan arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia ini dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus warga asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia meningkat, meningkatnya investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa. Tapi, sayangnya tidak hanya dampak positif yang ada juga dampak negatif. Nah, berikut dampak negatif. Nah, dengan adanya peningkatan arus lalu lintas, barang, jasa, modal, informasi, dan orang juga dapat mengandung pengaruh negatif, seperti dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia, melalui penanaman modal asing, atau penanaman modal dalam negeri, pembelian saham, atau kontrak lisensi. Selanjutnya, muncul transnational organized crimes, mulai dari perdagangan wanita, anak-anak, pencucian uang, narkotika, obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorisme internasional. Itu semua bisa terjadi dengan tanpa ada kejelasan WNA masuk ke sini. Nah, itulah peran imigrasi. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik ialah penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Upaya transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan, karena pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti tren global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Saran. Adapun saran yang dapat saya ambil dari artikel di atas ialah, selaku pelayan publik, kita harus menerapkan rasa nasionalisme, yaitu dengan mencintai bangsa dan tanah air, rela berkorban untuk membela negara ini. Jadi, jangan biarkan warga negara asing yang tidak jelas asal-usul ataupun memiliki niat untuk memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan mereka dan merugikan masyarakat bisa masuk ke dalam negara kita. Itulah tugas kita sebagai pelayan publik, cintai, lindungi negara kita ini. Lakukan tugas dan tanggung jawab dengan ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.